Dewi dan atau Dewi. Oke, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa untuk para masing-masing. Untuk Bima Yudhistira boleh berdoanya. Sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan pemerintah masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk absen boleh dibuat secara manual aja. Ini mulai dari belakang. Terima Saputra boleh absen dibuat ya. Sini Bapak akan membawakan materi pengenalan gambar teknik otomotif. Siapa yang tahu tentang gambar teknik otomotif? Tunjuk tangan. Tidak ada yang tahu. Gimana caranya ini kemarin tahu? Makanya dia belajar sampai satu. Kamu ini lawan aja ya. Gini tuh Pak, orangnya Pak, gini tuh Pak. Yang kayak gitu aja. Iya Pak, faktanya Pak. Apa yang dia belajar di pertama-tama? Nah, tahu kalian udah tahu kan? Nah, inilah gambar teknik. Coba untuk dia dibaca apa itu gambar teknik. Agak-agak kenapa Pak dari Pak? Boleh dijelaskan Pak? Sudah jelas ya bahasa. Artinya yang kurang lagi. Apa itu gambar teknik? Gambar teknik otomotif adalah presentasi visual dari komponen sistem dan racikan dalam industri otomotif yang digunakan untuk perencanaan, produksi, dan pemeliharaan. Coba. Oke, terima kasih Brian. Nah, Apa ada lagi murid-murid yang tahu apa itu gambar teknik menurut pendapat masing-masing? Setelah melihat apa tulisan yang ada di komponen Bapak ini, kalau tahu untuk Ocha, ada pendapat saudara? Gimana ada Pak? Simon, ada nggak Simon? Kamu main apa yang bisa tengok Simon? pas Pak. Gini betul Pak. Perhatikan itu Pak. Oke, selanjutnya ada tujuan gambar teknik otomotif. Yang pertama, membantu dalam merancang komponen dan sistem kendaraan. Yang kedua, Iya Pak, agak sama gitu. Atau cuma saya yang tahu Pak, atau juga kawan saya Pak. Oh, agak belum tinggi kan Pak. sudah jelas ada dia. Belum Pak, belum. Kenapa Pak? Oh, belum ada ya Pak. Yang kedua, panduan untuk proses pembuatan dan perakhiran. Yang ketiga, gambar teknik otomotif berfungsi sebagai dasar besar dalam industri otomotif, memungkinkan komunikasi yang efektif antara tim desain, produksi, dan pemeliharaan. Oke, sini saya akan menjelaskan jenis gambar teknik otomotif. Yang pertama, gambar dua dimensi. Gambar dua dimensi adalah representasi visual dari suatu objek atau komponen kendaraan yang hanya memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar. Gambar ini ditampilkan pada bagian belakang tanpa memperlihatkan kendaraan atau perspektif tiga dimensi. Seperti inilah gambar dua dimensi. Coba kalian dulu. Apakah sudah jelas untuk gambarnya? Tapi yang orang itu Pak, ini belum itu Pak. Nah, ini yang kedua gambar tiga dimensi. Gini Pak, yang bawah gini. Yang mana gini Pak, yang ada gini Pak. Tadi gambar dua dimensi, sekarang tiga dimensi. Yang mana itu Pak? Gini. Oh, Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Pak. Makasih Pak. Gambar tiga dimensi dalam konteks gambar teknik otomotif adalah representasi visual dari suatu objek atau komponen kendaraan yang menampilkan tiga dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi atau kedalaman. Gambar ini memberikan pandangan yang lebih realistis dan menjadikan tentang bentuk dan struktur suatu objek, memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana objek tersebut akan terlihat dalam dunia nyata. Nah, sisa Bapak akan menjelaskan macam-macam pandangan dalam gambar teknik otomotif. Siapa yang tahu macam-macam pandangan dalam gambar teknik otomotif? Coba kita pertama apa aja? Ini ada aero Pak. Itu proyeksi dulu. Nah, depan,
dan Saya bersama pertama pandangan atas. Tadi kamu bilang pandangan belakang. Pertama pandangan atas. Coba baca dulu di Istanbul. Pertama dalam gambar ini merupakan salah satu dari beberapa artikel perdagangan yang digunakan untuk membentuk pesawat objek dan aparat dalam dua dimensi. Pandangan ini menunjukkan bagian atas dari objek, seolah lagi kita melihat dari atas atau dalam posisi dengan dulu berdasarkan permukaan objek tersebut. Fungsi pandangan atas adalah tampak atas atau tampak view, memberikan informasi penting tentang dimensi panjang dan lebar pada objek. Bersama dengan pandangan depan dan pandangan samping, pandangan atas memberikan gambaran lengkap mengenai bentuk dan ukuran sebuah objek. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang pada depan. Coba hati-hati membaca. Pandangan depan dalam tempat teknik adalah salah satu objek ortogonal utama yang digunakan untuk menggambarkan objek dalam dua dimensi. Pandangan ini memberikan representasi perbedaan dari suatu objek seolah kita lihat objek tersebut dalam pandangan depan. Fungsi pandangan depan ini sehingga sebagai objek utama dalam bentuk gambar teknik karena biasanya memberikan gambar paling jelas tentang tinggi dan lebar objek. Ini adalah salah satu pandangan yang paling penting. Biasanya direferensi untuk gambar pandangan yang seperti pandangan atas dan pandangan samping. Oke, terima kasih Pak Jackson. Selanjutnya ada pandangan samping. Boleh tuh Bapak dibacakan untuk pandangan samping apa itu? Pandangan samping dalam gambar teknik. Ada keras soalnya Bapak. Oke, ada. Pandangan samping dalam gambar teknik adalah salah satu dari tiga pandangan utama bersama dengan pandangan depan dan pandangan atas yang digunakan untuk menggambarkan objek tiga dimensi dalam bentuk dua dimensi. Pandangan ini menunjukkan tampak samping dari suatu objek seolah-olah kita melihatnya dari arah samping, kanan atau kiri. Fungsi pandangan samping adalah memberikan informasi yang tidak bisa dilihat dari pandangan depan atau atas, seperti kedalaman objek dan mencari pada sisi sampingnya. Ini memungkinkan kita untuk melihat dimensi objek secara keseluruhan, termasuk bagian yang tersembunyi ketika kita hanya melihat dari depan atau dari atas. Oke. Berarti tadi ada tiga pandangan ya. Coba semua. Siapa yang belum paham sampai sini? Kita belakang. Coba pandangan yang penting. Kalau pandangan pertama ada Pak? Nggak ada. Itu kan cuma tiga tadi. Pandangan depan atas sama samping. Apakah ada yang masih belum jelas? Ya. Jadi kamu kenapa kok kayak terus semangat dalam belajar ini? Semangat. Sini nggak ada jangan mengurungkan juga. Oke, kita dikasih makan aja Pak. Oke. Sini saya akan menjelaskan tentang apa itu proyeksi lomba. Pertama, proyeksi lomba. Proyeksi lomba atau parameter projection dalam gambar teknik merujuk pada metode proyeksi ortogonal yang digunakan untuk menggambarkan objek tiga dimensi di dalam dua dimensi. Ini adalah salah satu dari dua sistem utama proyeksi ortogonal yang digunakan di seluruh dunia. Di dalam proyeksi lomba, sistem ini disebut juga dengan proyeksi sudut pertama atau first angle projection. Jadi tadi kan ada tiga pandangan kan? Ini tadi yang pandangan atas. Ini pandangan depannya. Ini pandangan satu. Lihat, kamu mau main apa itu ya? Mau yang referensinya Pak? Pertama yang tidak paham Pak. Ini lihat tadi Ini dulu. Pak, dan ini Pak, berupa keunggulannya Pak. PowerPoint-nya aja dulu ya. Fokus dulu sih, fokus. Kita juga Pak, referensi ini Pak. Kamu kan saja. Pertanyaan ini Pak. Iya, mengenai istilah kan. Kalau melakukan lagi sekali istilah. Kalau sebenarnya Pak, Pak bilang Pak. Oke, saya akan menjelaskan keunggulan dan penggunaan proyeksi lomba. Yang pertama, proyeksi lomba sering digunakan di negara-negara Eropa dan beberapa negara Asia. Yang kedua, memberikan pandangan yang sangat terstruktur untuk membantu insinyur desainer dan teknisi memahami objek secara referensi. Yang kedua, ada proyeksi
dan juga dikenal sebagai proyeksi signifikan adalah metode proyeksi ortogonal yang digunakan untuk menggambarkan objek tiga dimensi dalam gambar dua dimensi. Ini adalah kebalikan dari proyeksi ANOVA atau proyeksi sudut pertama dan banyak digunakan di Amerika Utara serta beberapa bagian dunia lainnya. Penggunaan dan keuntungan proyeksi Amerika. Proyeksi Amerika lebih banyak digunakan di Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara lainnya. Dua, itu menggunakan penggambaran yang lebih alami bagi mereka yang terbiasa dengan pandangan geografis yang mengikuti logika posisi pertama. Ini dia simbol proyeksi pada proyeksi Amerika. Coba untuk Setio boleh dijelaskan tentang gambar ini? Kalau bisa baca depan Setio. Biar paham teman-teman yang lain. Tak tahu. Kalau bisa kamu tak tahu Setio. Coba baca dijelaskan dulu. Bisa? Ya, biar paham kawan-kawan kan kalau sambil ditunjuk apa maksudnya dari kata-kata kan bisa lebih paham teman-teman. Jadi bagian atas ini proyeksi Eropa. Jadi ini adalah caranya dari sekarang ini apabila dari kanan kiri sementara kalau Amerika dari kiri ke kanan. Oke, kita jalan. Oke, silakan dulu. Coba untuk pemain bisnisnya boleh jelaskan atau ada beda dengan dari proses tadi pendapatnya boleh jelaskan? Jadi pada simbol ini biasanya digunakan pada simbol yang akan berada di etiket gambar. Nah, simbol ini biasanya berada di kanan bawah, kiri bawah. Nah, fungsi dari simbol tersebut untuk menandakan bahwasannya gambar tersebut dilihat dari samping atau dari kanan. Jadi ada dua proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Jadi simbol tersebut berguna untuk memudahkan para pembaca gambar dalam memahami isi gambar. Coba Simon, sebentar dulu Pak. Kamu tadi saya lihat dengan HP aja. Coba. Coba dia ngomong apa yang bilang Bima tadi. Jadi udah gitu semua. Ini bentar Pak. Kamu HP aja. Suruh pusat Pak. Suruh pusat bener Pak. Kamu itu kita tadi sering dulu nggak boleh Bima tadi. Bener ya Pak. Sekarang dulu Bima. Bener ya Pak. Terima kasih kepada saya telah menjelaskan. Oke, sekarang saya menjelaskan tentang sintanis. Pertama garis lurus tebal. Silakan Simon dibaca dulu apa itu garis lurus tebal. Garis lurus tebal. Garis kontur atau garis gambar utama yang menunjukkan visual atau bentuk objek yang kita lihat. Kedua, menunjukkan batas-batas dari bagian yang dipotong atau diiris. Oke, terima kasih. Kedua ada garis lurus tipis. Untuk Yodi coba dibaca. Garis lurus tipis. Yang pertama menandai jarak atau ukuran tertentu dari suatu komponen. Yang kedua membantu menggambar objek atau elemen desain lainnya. Baik, masuk. Terus coba dibaca Rizky. Terima kasih. Garis rupa yang pertama menggambarkan bentuk atau kontur yang terbentuk dari satu komponen, kemudian menggambarkan garis lain atau freeform yang mengikuti jalur yang lebih kompleks dan tidak memiliki radius konstan. Masih. Selanjutnya Bima Saputra boleh dibaca. Garis tiga sebagai garis Agak keras suara kan? Agak keras suara kan baca. Kedengaran teman-teman. garis tiga sebagai garis atau untuk menunjukkan bahwa bagian dari suatu objek atau komponen telah dipotong atau dipatahkan untuk memperlihatkan dari bagian dalam atau menggunakan lebar. Kedua, untuk menunjukkan daerah yang mengalami deformasi
Selanjutnya baca boleh dibaca. Garis tipis, Keras sekali baca. garis tipis atau titik. Harus dibaca. Iya, Pak. Dulu deh, Pak. Kalau pasal coba dibaca dulu guys. Di Islam. Dari sini sedikit. Ini dari sebuah objek ada komponen. Mungkin sebuah ada komponen kerja seperti ini. Ini beda dengan ada yang dan itu. Sudah selesai mata pelajaran kita ini. Sini coba Bapak mau tanya. Ada kita ini saya perhatikan banyak hal yang memahami, ada yang memperhatikan. Coba untuk semua apa tadi yang kamu dapat dalam pelajaran yang kita bahas hari ini? Jadi jangan mau makan, jangan mau berarti, jangan mau utama. Ayo kamu boleh ke depan. Jangan mau di utama. Tahu Pak? Baru. Siap-siap kamu ini apa mengikuti pelajaran saya hari ini. Ayo coba akan sampai ke depan jelaskan kepada pelajaran ke depan coba lakukan soal. Lalu lagi kamu terus selesai. Coba jelaskan apa yang kamu dapat hari ini. Jadi, sebelumnya kami pelajaran yang Bapak sampaikan tadi bahwasanya kompetensi itu adalah sarana komunikasi dalam dunia teknik. Dan kemudian kompetensi itu memiliki beberapa pandangan, beberapa jenis pandangan yang pertama itu pandangan atas, pandangan samping, dan pandangan depan. Kemudian dalam sebuah kompetensi itu terdapat ada dua jenis proyeksi, yaitu proyeksi yang ketiga dan proyeksi normal. Yang beberapa itu adalah jenis sudut pandangnya. Kemudian Bapak tadi menjelaskan teman jenis garis seperti garis tipis, garis tingkat, garis tebal, dan garis khusus dan garis pendek. Oke, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan untuk teman-teman. Untuk audiens kamu boleh ke depan. Coba jelaskan apa yang kamu dapat hari ini. Coba ke depan. Kedua, Kamu jangan lawan aja kamu bercanda. sama saya tadi Pak tahu. Apa yang kamu dapat hari ini? Kalau ada jika ini ada, Boleh. Yang penting kamu tahu apa yang saya jelaskan tadi. baik Pak, yang saya dapat ini cuma satu Pak. Bapak tadi mempunyai proyeksi Pak. Proyeksi robot dalam mereka Pak. Semuanya. Coba jelaskan apa yang presiden yang dapat hari Itu ini. Pak, yang saya kurang maaf dari Pak. Ya, juga. Oke. Setelah kita setelah selesai anak-anak, boleh untuk dimulai istirahat, dipimpin doanya untuk kita pulang. Apa ini Pak? Sebenarnya nanti, setelah doa, Sudah sekarang Pak. ada Oh, makasih Pak. di depan tugasnya ya, karena ini baru pertemuan pertama kita. Kita yakin Pak. Oke Pak. Sebelum kita pulang ya berdoa berdoa. Berdoa sesaat. Oke, sebelum boleh pulang. Terima kasih Pak.